ke channel YouTube Diligence English Course. Nama saya Diana dan saya salah satu pengajar di kursus Diligence. Setelah beberapa tahun bekerja sebagai penerjemah dan pendidik, akhirnya saya mendedikasikan diri kembali di bidang pendidikan. Kali ini saya ingin sharing dengan teman-teman cara belajar bahasa dengan efektif. Nah, untuk teman-teman pemula yang baru saja mulai atau baru saja akan belajar bahasa Inggris, apakah ada yang kebingungan? Saya harus belajar dari mana ya? Dan apakah saya mulai menghafal vocabulary yang banyak atau langsung berbarengan dengan grammar? Gimana pula dengan istilah, accent, fonetik, dan juga rumus-rumus dalam bahasa Inggris? Untuk teman-teman yang sudah lama belajar bahasa Inggris, apakah masih ada yang kurang yakin diri? Saya ini sudah pandai belum ya bahasa Inggrisnya? Dan apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan bahasa saya? Atau sudah stuck, sama sekali tidak tahu apa lagi yang bisa dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kali ini Diligence English Course meluncurkan video series yang akan membahas cara dan langkah mempelajari bahasa Inggris, di mana saya akan sharing dengan teman-teman apa saja teknik belajar bahasa Inggris yang efisien dan efektif, langkah-langkah mempelajarinya dari A sampai Z, dan juga komponen apa saja yang perlu kita pelajari. Tentunya konten ini sesuai dengan pembelajaran yang ada di Diligence English Course yang sudah terbukti selama 36 tahun. Teman-teman, pernah nggak dengar pepatah all roads lead to Rome? Banyak jalan menuju ke Roma. Tentunya belajar bahasa Inggris juga banyak caranya. Daripada teman-teman menanyakan apakah cara ini benar, apakah cara itu salah, pertanyaan yang lebih tepat adalah apa cara yang paling efektif. Dan di video series kali inilah saya ingin sharing dengan teman-teman apa cara yang paling efektifnya. Jadi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Itu kan kalimat wajib ya. Oke, teman-teman, sebelum mulai memasak pasti siapin bahan-bahannya dulu ya. Sama seperti belajar bahasa Inggris, sebelum kita masuk ke cara mempelajarinya, saya ingin sharing dulu dengan teman-teman di episode pertama ini apa saja komponen yang perlu kita pelajari dalam bahasa Inggris. Dalam penggunaan bahasa, kita tidak terlepas dari 4 komponen utama penggunaan bahasa, yaitu listening, mendengarkan, speaking, berbicara, reading, membaca, writing, menulis. Dalam bahasa Inggris tentunya 4 komponen itu juga masuk dalam pembelajaran. Selain itu kita tahu istilah grammar. Grammar adalah aturan dalam berbahasa. Seharusnya setelah kita mempelajari grammar, kita makin yakin diri dengan bahasa Inggris kita. Mengapa harus belajar grammar? Grammar itu seperti kerangka dalam bangunan. Jadi bangunan membutuhkan kerangka sebagai pondasinya yang kuat. Begitu juga bahasa Inggris, kita membutuhkan grammar untuk dijadikan sebagai pondasi atau dasar bahasa kita yang kuat. Listening, speaking, reading, writing, dan grammar. Sekarang komponen ke-6, vocabulary atau kosakata. Tentunya vocabulary atau kosakata sangat penting karena tanpa vocabulary kita tidak bisa mengatakan apapun. Vocabulary atau penguasaan kosakata yang banyak membuat kita lebih leluasa dan ekspresif dalam berbicara maupun menulis. Apakah hanya 6 komponen tersebut? Di Diligence English Course kita memasukkan komponen yang ke-7, yaitu comprehension. Comprehension adalah pengertian atau pemahaman kita terhadap sebuah bahasa secara keseluruhan, di mana ketika kita mendengarkan atau membaca tulisan bahasa Inggris, kita bisa mengerti intisari daripada konten tersebut. Di sini murid kita dibimbing untuk bisa mengerti apa yang mereka dengar atau apa yang mereka baca, walaupun mungkin ada beberapa kata yang mereka tidak mengerti artinya. Comprehension termasuk salah satu yang paling penting dalam 7 komponen tersebut. Mengapa? Karena ketika kita belajar sebuah bahasa, tujuan kita kan supaya kita bisa mengerti apa yang disampaikan oleh orang lain dan juga kita bisa menyampaikan maksud kita dengan bahasa yang tepat. So, itulah 7 komponen yang akan kita bahas di video series kali ini. Di akhir episode nanti kita juga akan membuat kesimpulan apa saja teknik dan langkah untuk mempelajari 7 komponen tersebut. Apakah dengan mempelajari 7 komponen ini, lantas bahasa Inggris kita sudah bagus? Akan kita bahas secara lebih detail di setiap episode berikutnya. Teman-teman jangan lupa like dan share bila Anda merasa konten ini bermanfaat, dan juga subscribe dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan salam pelajar bahasa.